Selamat pagi, perkenalkan saya Ridho Ibadiniano akan menjelaskan tentang pengalaman pribadi saya dan insight sedikit tentang topik yang saya bawakan, yaitu basic biological dari bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, bahasa adalah kemampuan khas manusia yang sangat kompleks dan bergantung pada kerja otak. Hal ini dibiasakan dari kecil ketika kita mulai mengenal bahasa secara alamiah, seperti itu. Bahasa pertama yang kita gunakan dan itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. The biological basic of language mengacu pada bagaimana struktur otak dan genetik memungkinkan manusia memahami dan menghasilkan bahasa. Presentasi ini akan membahas dasar ilmiah bahasa dan pengalaman pribadi saya yang membuat saya menyadari pentingnya aspek biologis ini, sehingga bisa dicegah sedini mungkin untuk kita dan teman-teman semua. Ada beberapa teori singkat tentang di dasar biologis bahasa. Area Broca bertanggung jawab atas produksi bahasa, area Wernicke bertanggung jawab atas pemahaman bahasa, FOXP2 gen yang terkait dengan kemampuan berbahasa. Mutasi pada gen ini menyebabkan gangguan bicara, sehingga sedini mungkin memang harus diatasi sih ya, dari mulai kecil sehingga gen ini tidak bermutasi. Ya, caranya adalah nanti kita akan bahas. Bahasa dihasilkan melalui interaksi antar sistem motorik, memori, dan persepsi sensorik di otak. Pengalaman pribadi saya, ketika saya kecil, saya mengalami keterlambatan bicara sehingga orang tua saya khawatirkan kenapa saya bisa lambat bicaranya gitu. Nah, setelah menjalani terapi bicara segala macam, sehingga akhirnya perkembangan bahasa saya lumayan meningkat pesat dan bisa berbicara normal seperti anak-anak pada umumnya. Pengalaman ini membuat bertanya-tanya kan, mengapa sih lebih dari anak lain? Apakah itu ada hubungannya dengan otak saya? Saya menjadi sadar bahwa kemampuan berbahasa tidak hanya soal belajar kata dan kalimat, tapi juga berkaitan dengan proses biologis yang cukup rumit, sehingga struktur otak ini bekerja dengan bagaimana bahasa yang kita terima sejak kecil, langkah-langkah segala macamnya, dan itu pun peran orang tua sangat berpengaruh ya di sini, karena orang tua adalah sekolah pertamanya anak-anak gitu. Terapi yang saya jalani melibatkan latihan motorik mulut dan pendengaran. Ini menunjukkan adanya hubungan erat antara otak, otot, dan pendengaran dalam produksi bahasa. Saya juga menjadi lebih peka nih terhadap anak-anak lain yang mengalami kesulitan serupa. Oh, ternyata kalau anak-anak yang bicaranya seperti ini itu mempunyai gangguan berbicara, keterlambatan berbicara gitu. Sehingga saya lebih tahu nih mana yang harus saya bantu, atau setidaknya diteruskanlah ke pihak yang memang profesional dalam hal ini. Keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari, anak-anak dengan gangguan bicara perlu penanganan sedini mungkin karena otak berkembang paling cepat di usia dini ya. Ketika kita mengenal sesuatu, apalagi bahasa yang menjadi aspek paling penting dalam hidup manusia, kesadaran tentang biological basic of language penting untuk guru, orang tua, dan terapis. Saya kini tertarik pada bidang neurolinguistik karena pengalaman ini memang membuat saya ingin lebih tahu lebih jauh nih neurolinguistik itu seperti apa dan sebagainya, karena ini sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar. Simpulan, bahasa bukan sekedar kemampuan sosial ya teman-teman, tapi melainkan fungsi biologis otak yang sangat kompleks. Pengalaman pribadi saya memperkuat pemahaman tentang pentingnya aspek neurologis dalam perkembangan bahasa. Semakin dini gangguan bahasa ditangani, semakin baik perkembangan jangka panjangnya. Memang ada anak-anak yang sarafnya itu atau gennya terganggu sehingga mempunyai keterlambatan berbicara seperti saya. Tapi ada juga anak-anak yang memang lancar berbicara. Ada juga anak-anak yang memang tidak punya gangguan saraf atau apapun, tapi memang dia terhambat karena orang tuanya berbicara dua bahasa. Itu juga bisa menghambat, sehingga memang sebaiknya sih pakai satu bahasa untuk mengajarkan kepada anak. Juga anak itu harus sering diajak bicara sih, karena ketika anak-anak itu sering diajak bicara, dia tahu mana A, mana B, mana bahasa yang betul, struktur kalimat yang jelas. Sehingga itulah pentingnya aspek orang tua, lingkungan sekitar dalam mentransfer bahasa. Juga fungsi biologis otak itu cukup penting ya di sini, sehingga harus diketahui nih bagaimana sarafnya, perkembangan otaknya, fisiknya, segala macam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.